Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Mata Hati Official, melihat masalah sosial dengan mata dan hati. Oke guys, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan teman kami yang baru datang dari Bekasi. Beliau ini salah satu karyawan atau pegawai di salah satu kementerian. Nanti kita lebih jelasnya kita tanya langsung kepada beliau, tugas dan peran beliau di sini apa. Bagaimana Bang Ridwan? Silakan perkenalkan diri dulu Bang Ridwan. Halo kawan-kawan Mata Hati Official. Ya, saya Ridwan, bertugas di Bengkulu, kebetulan partner sama Bang Robin. Ya, saya di sini sebagai instruktur terampil dalam kejuruannya Tata Boga. Ya, sekilas itu dari saya. Oke, Bang Robin. Oke, jadi Bang Ridwan ini salah satu instruktur. Nah, mungkin nanti Bang Ridwan bisa ceritakan pengalaman-pengalaman Ridwan selaku instruktur Tata Boga. Jadi bisa menata-nata. Banyak yang bisa ditata-tata oleh Bang Ridwan nih. Bagi teman-teman yang mau ditata, silakan hubungi nomor di bawah ini. Follow IG. Oke, follow IG Ridwan apa? INST_Ridwan. Oke. Ya, nanti diketik aja itu. Callback. Oke, Bang Ridwan, terkait kita bahas masalah pekerjaan aja ya. Boleh. Pekerjaan Bang Ridwan tadi. Nah, mungkin Bang Ridwan punya pengalaman tersendiri. Mungkin jurusan apa dulu sehingga pengen ngambil Tata Boga? Ya, kan kalau terkesan kalau Tata Boga ini biasanya ibu-ibu atau emak-emak, gitu kan? Sebenarnya saya jurusannya Pulau Gadung Tanah Abang. Oke, beliau ini dari Bekasi, jauh-jauh Bekasi di sini untuk merumput di Kota Bengkulu, guys. Ngarit dong, ngarit. Oke, ceritakan Bang Ridwan, pengalaman Ridwan mungkin mengambil kuliah jurusan itu ya? Ya, dulu sih ngambil kuliah Tata Boga tentunya ya. Kebetulan saya masuk tes, kebetulan tesnya mandiri sih. Tes mandiri di Universitas Negeri Jakarta karena mungkin terlalu agak-agak, jadi SPB nggak masuk, SPT nggak masuk, undangan. Jadi masuk ke Tata Boga. Akhirnya mandiri, nah tapi juga milihnya waktu itu kebetulan Tata Boganya D3, nyangkut lah Tata Boga D3, mungkin itu memang jalan saya kali ya. Iya. Tata Boga. Mungkin hobi itu gimana tuh? Ya sebenarnya emang background keluarga ada di situ semua. Chef ya, chef. Oke. Kebetulan ayah saya juga. Ayahnya master chef. Di hotel pernah, sekarang beliau ada di Semarang, megang salah satu restoran western di Semarang. Mantap. Memang berarti keturunan chef dari ayahnya, ya kan? Turun ke anaknya, ya kan? Nah, mungkin hal yang menarik bagi Bang Ridwan selaku chef gitu kan, ataupun instruktur di Tata Boga itu, pengalaman Bang Ridwan masak apa itu kan? Masak apa yang paling enak gitu kan? Sehingga konsumen ataupun penikmat dari makanan buatan Bang Ridwan itu bisa popularitas itu gimana itu? Ya sebenarnya sih makanan enak ya Bang Robin ya. Iya benar. Nggak ada yang nggak enak ya. Jadi lapar ini. Cuma beda selera masing-masing aja orangnya ya kan. Iya. Ada yang suka pedas, ada yang suka asin, ada yang suka manis gitu. Sebenarnya enak-enak aja tergantung cara kita nyajinnya aja ya, sama cara kita ngelayanin tamu. Kalau misalkan tamu udah happy duluan, otomatis makanannya juga kebawa enak kan. Dan juga kalau misalkan kita nyajinnya tuh tulus dari hati, nggak cemberut gitu kan, ya itu otomatis berkesan juga. Jadi otomatis itu juga ngaruh ke makanan, ngefek ya rasanya tuh ya. Coba kalau kita bayangin kita makan di warteg atau di warung Padang, mbak-mbaknya jutek banget lagi, itu otomatis makanannya hambar rasanya. Iya. Mungkin kalau Bang Ridwan sendiri yang apa kesukaan sukanya apa sih? Masak apa sih yang paling suka itu? Kalau makan apa masak nih? Masak dan makan. Kan dari masak dulu baru dimakan. Kalau makan makanan sendiri ya emang enakan makanan Indonesia Bang Robi. Ya. Tapi kalau kepedas atau manis? Pedas dong. Saya orang Sunda, saya sukanya pedas tuh. Oh, di Sunda pedas ya? Pedas mantap. Sama kayak orang Palembang. Sambal terasi. Tapi kalau misalkan masak, kalau disuruh milih mendingan masak western. Kenapa? Gampang. Apa itu?
Ya, Bisa dijelasin? masakan western steak itu gampang Steak, ya. ya kan, kita cuma panggang udah selesai. Spaghetti atau kita buat pizza juga sebenarnya lebih gampang Iya, ya iya, kan. iya. Ya banyak. Kalau apa oxtail, corn soup, itu sup-sup luar negeri kan gampang-gampang cuma sup kental atau clear soup-nya bening apa nggak terlalu banyak rempah-rempah atau bumbu dasar yang dipakai. Kalau kita kan supnya kadang ada harus pakai bumbu putih lah atau bumbu kuning, bumbu merah, banyak banget kalau orang Indonesia. Jadi kalau kalau misalkan luar negeri cuma cukup bawang bombay, lada, sama Masa India itu? ini Bombay. western, enggak. India kan apa bawang bombay semuanya make, semua luar negeri juga make, nggak cuma India gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu. Tapi saya sebenarnya paling suka selain masakan Indonesia, masakan Jepang. Masakan Jepang. Tapi banyak mentah masakan Jepang. Iya sih, kalau sushi-sushinya iya banyak mentah. Tapi kalau yang lain enggak sih, enggak juga kan. Mie kan soalnya dia mirip-mirip kan kayak kita nasi gitu kan, mie ya. Terus Cepat goreng-goreng saji ya. ya cepat saji goreng-gorengan kan. Nah, itu emang enak kan goreng-gorengan tuh ya. Oke, sahabat Mata Hati Official, dimanapun berada, kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita ataupun ngobrol santai tadi mengenai makanan lah, ya kan? Karena kita saat ini ngobrol bersama salah satu instruktur di salah satu Balai Dharmaguna ya. Beliau kerja di situ sebagai instruktur. Nah, kalau menurut saya pekerjaan Bang Ridwan itu pekerjaan yang sangat mulia, ya kan? Karena apa? Mempersiapkan ataupun menyajikan untuk orang lain gitu kan, sehingga bisa dinikmati gitu kan, sehingga bisa apa? Membuat kenyang orang lain kan, walaupun bayar. Nah, tapi ini selaku instruktur tata boga ataupun bahasa kerennya chef kan. Nah, saat ini popularitasnya menaik menurut saya kan. Artinya peluang pekerjaan ini sudah apa? Bukan apa bahasanya kan? Anggapan gimana itu kan anggap orang kan. Tapi sudah mulai banyak suka. Banyak juga laki-laki bapak juga sudah hobi dalam hal masak ini. Nah, menurut Bang Ridwan gimana itu? Peluang kerja mungkin bagi teman-teman kita Mata Hati Official, fan-fan Mata Hati Official ya kan, yang mau tertarik dengan tata boga ataupun memasak, itu bagaimana peluangnya ke depan? Iya sih. Ini sebenarnya tata boga nggak bakal mati ya gitu. Kalau misalkan perkantoran mungkin ada matinya karena digerakin pakai robot dan lain sebagainya. Tapi kalau tata boga kan enggak. Karena selama masih ada orang, pasti kan masih ada perlu makan. Betul. Nggak mungkin di-charge orang. Karena kebutuhan itu. Jadi hidup itu, Bang Ridwan pilih mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu kalau lagi banyak duit. Kalau hidup untuk makan kayak sapi. Kalau lagi kere jangan deh. Iya. Kalau lagi kere makan mie, pop mie aja jadilah. mie instan. Iya. Enggak apa-apa itu istilahnya untuk mempertahankan hidup. Tapi Bang Ridwan kita tetap harus banyak bersyukur Bang Ridwan. Iya betul. Ya, karena banyak di luar sana baik itu teman kita ataupun masyarakat di luar sana mencari pekerjaan yang sangat sulit. Iya benar. Artinya harus tetap bersyukur. Ya, apapun profesi Anda itu kan, apapun pekerjaan Anda dinikmati. Betul. Disyukuri, dihayati, ya dikerjakan. Jangan enggak ya. Iya. Percuma kalau nggak dikerjain. Benar. Nah ini juga sebenarnya plusnya di tata boga tuh. Jadi sebenarnya lowongannya tuh banyak dan peminatnya masih sedikit ya. Tata boga tuh bisa kemana-mana aja, nggak cuma di Indonesia. Peluang karirnya di luar negeri pun banyak banget ya. Apalagi kalau kita mau ekspansi ke sana itu terbuka bebas. Jadi kalau cuma ya minusnya satu memang pekerjaannya berat ya, nggak cuma kelihatannya masak. Kalau kita bilang ini pekerjaan wanita ya, kalau Bang Rofi bilang itu enggak Bang, sebenarnya mayoritas tuh saya di kelas tuh berat cowok semua, berat. Karena bayangin kita harus membawa wajan yang sebesar badan kita. Seharusnya memang cowok harusnya masak ini harusnya. Nabi juga dulu suka masak. Masak ya kan Nabi. Nah, terus juga kita pokoknya alatnya berat-berat kan kalau di dapur profesional tuh alatnya besar-besar, berat-berat, harus cepat dan itu
kita kerja tuh minimal 12 jam Bang Rob. 12 jam, Iya. Masya Allah. Lama sekali itu. Kalau kita di kantor kan 8 jam, ya kan? 7 ke 5 udah selesai pulang. Nah, kalau di hotel tuh atau di 24 dapur profesional tuh minimal 12 jam. 12 Kita jam. istirahat kadang malah cuma sekali. Itu pun bisa 30 menit, nggak sampai 1 jam kadang. Jadi udah harus on stage lagi ya kan. Sampai kadang pun sholat pun susah sebenarnya ya kan. Jadi gimana waktunya disempat-sempatin ya kan. Karena kita sholat zuhur kan jam 12, orang-orang makan siang kan. Iya. Ya jadi gimana caranya kalau bisa ganti sama temennya, jadi harus mepet-mepet waktu dan itu paling gak enaknya karena kerjanya salah satunya berat udah gitu, ya memang menguras tenaga banyak dan yang kurang enaknya juga mungkin pada saat orang libur kita masuk. Nah, itu kan itu yang kadang-kadang bikin jadi kita nggak ada liburnya ya? Nah, tapi kalau kita mau lihat cari cuannya, oh itu besar sih. Cuannya besar banget, apalagi di dapur profesional ya. Nah, gitu. Dulu pengalaman Bang Ridwan di hotel mana pernah kerja? Saya pernah di DoubleTree, di Sultan Hotel, terus juga pernah jadi chef. Saya kebetulan pernah semua nih. Saya pernah di dapurnya juga pernah, sama jadi waiternya pernah, atau di banket juga pernah. Banket tuh jadi Bang Robin kalau banket tuh istilahnya ini acara misalkan pernikahan atau rapat. Nah, itu yang ngadain adalah banket kitchen atau banket server. Nah, itu dua-duanya pernah. Jadi yang handle tuh mereka tim banket. Pernah Bang Ridwan kerja di situ juga? Pernah. Oke, mantap sekali. Oke, mantap sekali nih Bang Ridwan nih. Salah satu instruktur yang luar biasa. Wah. Alhamdulillah sekarang di sini dapat jadi instruktur ya. Kerjanya ngajar. Nggak terlalu santai ya. Agak inilah ya. Terus ngajarin orang lagi ya. Itu jadi guru ya. Nah, jadi guru ya. Nah, mungkin sahabat Mata Hati Official mau tahu nih Bang Ridwan. Bang Ridwan kan stay-nya di Bengkulu tuh. Nah, gimana kalau mau cicip-cicip sedikit masakan Bang Ridwan ataupun ngopi-ngopi di tempat Bang Ridwan? Ada nggak sih tempat kafenya? Boleh aja. Kebetulan nih kita di Dharmaguna Bengkulu itu punya sentra kreasi atensi. Kebetulan di sana itu para anak binaan kita itu membangun itu tuh sentra kreasi atensi. Di sana kita punya tempat makan, kita juga punya toko kelontong. Nah, itu bisa datang langsung ke sana. Kebetulan saya juga langsung yang membinanya untuk permakanannya ya, seperti tata boganya itu ada kafe berarti itu Bang. Ada kafe di sana. Nah, kalau bagi teman-teman mungkin yang mau nyobain atau mau kita bincang-bincang itu bisa datang aja ke. Mau belajar ya? Boleh sebenarnya mau belajar free itu Bang. Jadi bisa datang aja ke sentra kreasi atensi Dharmaguna atau ke RSPDM Dharmaguna Bengkulu dan ada 4645 dekat UIN ya. UIN Bengkulu. Yep, betul. Oke, Mata Hati Official, sahabat Mata Hati dimanapun berada. Tadi sudah ada tawaran dari Bang Ridwan karena Bang Ridwan ini stay di Bengkulu dan bekerja di Dharmaguna Bengkulu, satu itu lembaga balai ya, satu balai dari Kementerian Sosial. Dan di sini ada kafe itu kan. Bagi teman-teman yang mau belajar, mau diskusi, itu bukanya kapan tuh waktunya Bang? Kebetulan untuk sekarang bukanya tuh masih ini ya, karena masih dalam tahap awal. Itu kita bukanya masih jam kerja. Ya, dari malam belum buka malam. Malam kita belum buka. Tapi mungkin next bakal buka. Tapi karena ini tahap awal uji coba sebenarnya ini masih trial ya, masih beta. Jadi kalau buat teman-teman yang datang nanti boleh kasih saran dan masukan, nanti boleh banget. Jadi kita masih di jam kerja di jam 9 sampai jam 5 sore. Senin sampai Jumat. Oke. Harga di situ terjangkau Bang? Oh tentu ya. Kita nggak matok mahal kok. Iya. Pokoknya 15.000 udah bisa kenyang di sana. Oke, sampai Mata Hati Official, itulah tadi sedikit berbincang masalah masak-memasak kan. Mungkin ada tips khusus dari Bang Ridwan untuk teman-teman Mata Hati Official ataupun fan-fan Mata Hati Official, ada pesan-pesan nggak itu kan? Ataupun tips cara menyajikan masakan yang bagus ataupun yang bisa diterima kan? Terutama para pelaku pembisnis kuliner itu kan yang ada di Kota Bengkulu. Apa sih tipsnya Bang Ridwan?
Nanti mungkin kita bisa mengundang pelaku-pelaku Oh iya, boleh banget tuh. bisnis kuliner itu kan. Ya. Ya boleh itu. Sharing-sharing gitu Kita kan. sharing juga ya. Boleh. Sebenarnya tipsnya sih yang penting konsisten ya gitu. Itu karena perlu kan konsisten sama ya ikhlas aja dari hati ya. Kita konsisten ikhlas dari hati buat produknya secara bagus, ikutin sih kalau enak atau enggaknya. Karena kan latihan terus akhirnya bagus juga. Nah, untuk masalah bisnis ini Bang. Iya. Bisnis kuliner ini kalau menurut saya ini peluang ini Bang. Iya, betul. Sangat peluang sekali. Tapi tergantung dengan selera kan. Dan lidah suatu tempat ataupun daerah itu sendiri kan. Misalnya lidah orang Bengkulu itu pedas misalnya kan. Atau kayak Palembang pedas ya kan. Terus asin misalnya kan. Nah, mungkin itu menjadi perhatian ya. Karena pelaku-pelaku bisnis kuliner ini sangat menarik menurut saya. Ya, banget. Ya Bang Robin sebenarnya itu bisnis kuliner ya dari dulu sampai sekarang emang nggak pernah mati ya. Pasti ada aja kan. Cuma, tapi harus inovasi. Nah betul, ini yang saya mau kasih tekanin nih ke teman-teman nih. Untuk inovasi, berani beda itu baik gitu. Beda dikit lebih baik daripada kita ngikutin orang ya kan. Karena kita jadi punya ciri khas, misalkan kayak seblak nih, di situ seblak semuanya kan. Itu kalau tren Bengkulu kayak gitu ya Bang. Jangan kayak gitu maksudnya. Misalkan yang satu seblaknya ada cekernya, ya kan. Kalau samping pakai kita bakso kan? udah ceker ya, janganlah kita juga ceker. Misal samping kita ceker ayam, kita ceker bebek ya kan. Atau kita pakainya mungkin cumi ya kan, seblak cumi gitu. Belum ada itu kan? Belum ada. Jadi kan ada inovasinya. Jadi orang gampang ingat kita gitu. Dan jadi kita punya ciri khas sendiri, itu yang kadang-kadang nggak ada. Sebenarnya sih brand sendiri ya. Nah, iya berani beda itu sedikit biar orang sebenarnya mudah ingatnya ya kan. Dan satu lagi juga kalau saya mau bilang kita kalau bisa produk tuh kita cicipin dulu nih. Atau kita tester dulu ke keluarga enak atau enggak, rasanya kurang atau enggak. Nah, kalau ada pelanggan juga yang kira-kira bilang Mbak kurang manis atau kurang asin, kita nggak boleh emosi tuh atau kita nggak boleh tersinggung ya. Jadi itu masukan diterima ya. Kalau kurang asin, berarti kurang asin karena kan lidah orang saya beda-beda ya. Jadi kita harus bisa nyesuaiin juga. Kalau udah dapat sesuatu takarannya pas, kita catat, kita bakuin itu resep baku kita biar rasanya nggak berubah siapapun yang buat nantinya. Misalkan kan nggak mungkin si ibu ini terus gitu. Mungkin ada kalanya dia sakit atau nggak bisa buka ya kan. Nah, mungkin terusin sama ininya karyawannya kan, tapi tetap nggak berubah karena resepnya udah ada si ibu itu takarannya ya kan. Nah gitu. Oke Bang Ridwan pernah menonton film motivasi itu kan, yang judulnya lupa saya, yang ini orang Korea kalau nggak salah, yang dia masak ini rumput laut. Pernah nonton nggak? Oh bukan, itu bukan Korea, itu Thailand kali. Thailand, bukan Korea itu. Yang kayak gimana tuh Bang? Jadi pemuda ini. Jadi gini ceritanya teman-teman. Iya. Jadi seorang pemuda ini dia kan masih sekolah kan? Iya. Masih sekolah. Tapi melihat orang tuanya terlilit utang miliaran. Miliaran hutang orang tua ini, usaha bangkrut lagi. Dan pemuda ini saya lupa namanya. Dia tapi hobinya main game. Iya. Ya kan? Itu hobinya game. Itu film Thailand Bang Robin. Thailand ya? Iya. Itu sebenarnya cerita produknya Tokai Noi. Tahu gak Tokai Noi? Iya. Tokai Noi itu rumput laut kan? Ya. Itu gimana itu? Motivasi itu bagus sekali. Itu bagus banget sih sebenarnya. Perlu tonton juga ya. Itu di situ kita bisa ambil kan. Apa judulnya lupa saya? Aduh, saya juga lupa kalau judulnya tuh. Jadi motivasi itu. Nah, itu bagus banget sih. Bisa teman-teman cari itu di YouTube itu banyak itu. Itu ikan kayak kata saya tadi konsisten paling utama. Dia tetap nyoba terus. Berani mencoba ya. Gagal, coba terus gagal, coba terus kan. Nah, akhirnya berhasil. Kan. Jadi ada kata-kata yang pernah saya dengar tuh, habiskan masa gagalmu di masa mudamu kan ya. Jadi pada saat nanti di masa tua kita gagalnya udah habis duluan ya. Jadi sekarang kayak penemu lampu ya. Nah, coba terus.
Betul. Jadi ya itu konsisten, jadi coba terus, kalau gagal bangkit lagi. Tapi juga tentunya dengan perhitungan ya, kita juga bisa lihat kan si yang pengusaha tokain itu sampai habis-habisan untuk menjalani usaha itu kan. Itu jual rumah ya. Jual rumah, jual semuanya. Jadi sebenarnya kita juga harus punya perhitungan ya, jangan sampai kita malah akhirnya benar-benar bangkrut, benar-benar jatuh nggak bisa bangkit lagi. Nah itu yang bahaya juga sih. Jadi kalau misalkan saya bilang usahain, buat usaha tuh jangan gede dulu, kecil dulu aja, kecil dulu apa tapi sustain atau terus. Karena sebenarnya adalah marketnya ini apa, usaha F&B itu adalah 1 tahun pertama bisa tetap buka itu sebenarnya udah bagus. Kalaupun kita nggak dapat untung besar, tapi 1 tahun itu kita bisa buka terus long last, modalnya muter terus, itu udah bagus banget gitu. Iya. Itu udah continue keren. ya. Iya, itu udah keren karena memang margin gagalnya gede banget kalau di F&B ini. Karena kan mereka produknya pasti basi kan, beda sama baju kan. Baju kan enggak setahun 2 tahun dibiarin juga nggak apa-apa kan. Kalau kuliner nggak laku sehari ini. Pasti kan otomatis iya. Nggak bisa lagi kan diolah gitu. Jadi setahun pertama itu adalah uji saat kita nyari pelanggan dan kita bisa udah apa namanya stable aja, nggak maksudnya bisa terus jalan, dan setahun itu udah bagus. Jadi usahain maintain modalnya yang baik, dan kayak kata saya tadi jangan gede dulu, jadi kecil-kecil aja dulu. Kalau menurut saya modal kecil hasil besar. Nah itu prinsip ekonomi juga kan. Bagus ya. Jadi tapi kalau mau menghasilkan besar, modal besar hasil besar bisa jadi. Ya boleh sih, tapi bahaya juga kan. Tapi kalau bangkrut ya, dibangkrut kan, ya memang high risk high return kan, prinsipnya seperti itu. High risk ini yang besar, ininya apa? Hasilnya besar ya. Hasilnya juga besar kan. Nah, tapi ya kita balik lagi kalau misalkan iya memang untung itu bagus, tapi kalau enggak kan kita juga harus punya perhitungan kan. Iya. Jadi ya saran saya kecil-kecil dulu lah ya. Jualan dari yang online dulu boleh, atau dari GoFood, Gojek, Maxim dulu di rumah boleh. Nggak usah kita nyewa tempat dulu, nggak usah. Usahain tempat yang ada aja dulu gitu. Apalagi sekarang kan online udah merajalela ya, kayak dulu yang harus kita offline buat dapat ini, tapi online juga sekarang bisa. Jadi ya usahain lah itu. Produk teknologi kita pakai. Oke, mantap sekali nih. Kayaknya nggak habis-habis kita mau bicara masalah kuliner, mau masakan ya, ataupun kita makan karena peluang ini luar biasa Bang Ridwan. Nah untuk saat ini bagaimana sih Bang Ridwan mengatasi, karena ini saat ini udah kembali lagi kasus pandemi ini ya, pandemi COVID, kalau sekarang namanya apa, Omikron kan? Omikron. Nah ini masukan untuk teman-teman ataupun sahabat mata hati. Di sini juga ada pelaku bisnis di subscriber saya nih Mas. Jadi mungkin apa sih tip ataupun masukan dari Bang Ridwan sendiri untuk mengatasi ekonomi, gitu kan? Ekonomi di masyarakat saat ini untuk menghadapi pandemi. Karena di bulan-bulan ini sudah masuk meningkat nih, udah masuk level 3 nih kalau di Jakarta kan. Gimana itu Bang Ridwan? Ya kalau selama pandemi kan otomatis penurunan ini ya, apa namanya, pembelian orang kan, pasar turun. Kalau saran saya untuk pelaku bisnis jangan ambil pinjaman dulu ya, karena jadi beban kan pastinya kan. Kalau yang udah punya pinjaman ya kita coba cari cara yang tadinya offline jadi online, kayak tadi saya bilang harus pergunain teknologi dengan sebaik-baiknya, cari pangsa pasar baru, cari metode baru. Produknya nggak harus baru, produknya yang lama aja, tapi inovasinya yang kita buat supaya orang lebih tertarik lagi, akhirnya upselling lagi kan gitu. Tapi saya bilang ya kayak tadi, nggak ini sih, kalau makanan pasti tentunya pasti akan ada aja, nggak bakal lari. Bentar, Oke, sahabat mata hati, cukup sekian Bang Ridwan. Terima kasih atas kunjungan di podcast Mata Hati Official. Nanti kita akan lanjut lagi di podcast berikutnya. Itu kan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh siap. Sudah perlu kita datangkan pelaku-pelaku pengusaha muda, gitu kan? Karena saat ini kita lihat banyak pengusaha muda kan.
yang lagi semangat-semangatnya untuk betul. meniti karir gitu kan. Boleh. Oke, intinya menurut saya ada satu kata-kata bijak gitu kan. Lebih baik jadi kepala semut daripada ekor gajah. Itulah prinsip salah satu orang pelaku ekonomi atau apa? Pengusaha ya kan. Ya artinya apa? Karena dia misalnya usahanya sendiri, dia yang jadi bosnya ya kan. Ya betul. Dia kepalanya, dia pimpinannya, Benar. bukan ngekor. Ya. Betul. Kalau kayak kita ini pasti ngekor. Jadi Betul, seperti itu betul. menurut saya, jadilah kepala semut daripada ekor gajah bagi pengusaha-pengusaha muda. Dan saya juga sangat tertarik dengan usaha-usaha seperti itu, Bang. Saat ini masih mulai merintis-rintis seperti jualan kue, Nah, gitu itu kan. bagus Bang Ya Robin. masih Lanjutkan, proses ya. Doakan semoga bisa berkembang dan bisa maju lagi. Oke, mungkin ini saja dari kami. Silakan lanjutkan nanti ikuti lagi podcast kami di hari-hari berikutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ridwan. Terima kasih. Alhamdulillah selesai. Akhirnya. Wih,